Sekretaris Galak. Bacaan terinspirasi dari Kisah Para Rasul, bab 14 ayat 19 sampai 28. Tetapi datanglah orang-orang Yahudi dari Antiokhia dan Ikonium, dan mereka membujuk orang banyak itu untuk memihak mereka. Lalu mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota karena mereka menyangka bahwa ia telah mati. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah ia lalu masuk ke dalam kota. Keesokan harinya, berangkatlah ia bersama-sama dengan Barnabas ke Derbe. Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Mereka menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka, dan bahwa ia telah membuka pintu bagi bangsa-bangsa lain kepada iman. Di situ mereka lama tinggal bersama-sama dengan murid-murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. 25 tahun lalu, saya terpilih menjadi ketua lingkungan. Lalu saya mengajak beberapa warga untuk membantu mengisi posisi kepengurusan. Untuk sekretaris, saya pilih seorang bapak yang sepengetahuan saya cukup mumpuni di bidang komputer. Suatu saat, untuk keperluan membuat selebaran acara lingkungan, saya main ke rumahnya. Di tengah perbincangan, tiba-tiba emosinya naik dan bersuara keras menentang ide-ide saya. Jujur, saat itu saya terkejut dan hampir terbawa emosi. Tidak menyangka beliau bisa sangat galak, namun tak pantas. Syukur saya teringat akan ayat di atas. Paulus saja sering dianiaya ketika mewartakan Injil. Sedangkan apa yang saya alami hanya riak kecil dibandingkan apa yang dialami Paulus dan banyak orang kudus lainnya. Saya mengatur emosi saya dan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar dapat mengatasi situasi. Puji Tuhan, sampai akhir masa pelayanan, saya berhasil tetap menjalin persahabatan
dengan sekretaris tersebut. Tentu, ini bukan satu-satunya kejadian buruk dalam perjalanan pelayanan saya. Tapi saya selalu ingat, apa yang saya lakukan hanyalah demi kemuliaan Allah. Jadi, yang saya layani adalah Allah yang hadir dalam gereja dan dalam diri umat yang saya layani. Kisah Paulus dan para rasul yang sering teraniaya dalam pelayanan dan pewartaan sungguh menginspirasi. Di Listra, Paulus dilempari batu oleh orang-orang Yahudi lalu diseret ke luar kota karena diduga sudah meninggal. Dapat dipastikan saat itu kondisi Paulus babak belur, berdarah-darah dan tidak sadarkan diri, bahkan mati suri. Tapi Paulus masih hidup dan tidak kehilangan semangat. Bersama Barnabas, keesokan harinya mereka berangkat ke Derbe memberitakan Injil. Setelah sukses mempertobatkan banyak orang, mereka kembali ke Listra. Sama sekali tak ada rasa takut. Mereka datang menguatkan hati para murid dan menasihati agar bertekun dalam iman. Paulus juga menegaskan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi, apakah kita siap untuk sengsara ketika kita menjadi pewarta dan pelayan Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bersedia menderita dan wafat di salib. Para murid-Mu juga tak takut sengsara sebagai konsekuensi memberitakan Injil. Biarlah aku pun selalu dikuatkan ketika harus mengalami kejadian tidak enak dalam pelayanan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.